Kata di Bata sejadi renungan bes pagi-pagi dah tanggal 29 Agustus Selasa ini 29 Agustus 2023. Kitab Yosua 8. Demikian firman Tuhan. Kuta ai italukan tasir kenepen nina Tuhan man Joshua babak rina tentara eras kam jenari lauslah nangkengku ai ula kam biar janah ula aru atendu kuberikan man bandu kemenangan ngelawan raja ai rakyatna kutana rastanahna jadi si kerajaan ngendu uga perbahanan du man Jeriho ras rajana bagaimana harus dibahandu peman air ras rajana tapi sekali enda banci buat du barangna ras lembuna mansi kerajaan ngendu bersikaplah gelah banci diserang du kuta rempet tipu dinari. Ayat 16 kenca bagian ina Tuhan menjosua angkat lembing du bepinter ujungna kempa ai sebab ku bereken kuta kubas kuasandu bahan Joshua bagai ikatakan manbana si katakan manbana janah minter kenca yang katna tanah tentera si icupunin dai pedas keke kiam kubas kuta jenari italu kena. Ayat 25 dan 26 lembing tetap ipepinter Joshua kempak kuta ai janah lalap la ipe susurna seh tep kalak silit ije ngo ibunuh rina kalak kuta ai si bunuh ibaswari elit 10.000 dilaki ras diberu sekian ya jadi enda turin karena ngelawan kota ai si peduakan ija yang pertama bangsa Israel justru kalah ya. Penyerangan pertama bangsa Israel justru kalah walaupun pada perhitungan awal kota Ai ini sebetulnya tidak terlalu hebat sehingga tentara Israel dikerahkan juga tidak semuanya tapi justru kalah dan penyebab kekalahan adalah karena ketidaktaatan. Nah jadi keberhasilan tidak ditentukan oleh kekuatan, tapi oleh ketaatan. Nah itu inti dari yang pertama. Nah yang kedua ini setelah apa yang menjadi dosa bagi bangsa Israel telah diselesaikan, yaitu akan yang melakukan dosa itu sudah disingkirkan, ya. Barang-barang jadi penyebab dosa itu sudah disingkirkan dan kemudian Tuhan menerima dan pada yang kedua ini dilakukan penyerangan dan akhirnya berhasil. Nah, berhasil. Jadi artinya bahwa ketika kita melakukan satu upaya tertentu, usaha tertentu, ketika tidak berhasil maka perlu koreksi. Apakah ada sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Dan ketika itu sudah diselesaikan dan Tuhan ternyata memberikan kemenangan. Nah, dalam perikop ini kota Ai yang tadinya sudah mengalahkan bangsa Israel, tapi kedua mereka berhasil. Dan mungkin itu juga yang terjadi dalam kehidupan. Mungkin satu upaya untuk mencapai sesuatu tapi tidak berhasil, ya dalam perikop ini sebenarnya menunjukkan untuk tidak cepat putus asa gitu ya. Tapi cobalah untuk koreksi diri. Mungkin ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Dan setelah dilakukan perbaikan, dan kemudian ada keberhasilan, ada kemenangan. Dan sekali lagi, apa yang dilakukan oleh bangsa ini adalah sesuai dengan firman Tuhan. Jadi dalam perikop ini juga menyampaikan pada kita bahwa keberhasilan dalam mencapai sesuatu
tidak ditentukan oleh kemampuan atau kekuatan. Bukan berarti tidak perlu, tapi lebih diutamakan adalah ketaatan. Nah, ketaatan memberikan kemenangan demi kemenangan. Oleh karena kekuatan itu ada di tangan Tuhan. Dan seperti itulah karakter Tuhan. Ya, dalam Perjanjian Lama itu ditentukan seperti itulah karakter Tuhan. Tuhan selalu menginginkan ketaatan, dan Tuhan sumber kekuatan. Nah, dan pada perikop ini justru bangsa Israel lebih berhati-hati lagi dalam merespon, menanggapi, menjalankan firman Tuhan. Nah, tentu ini juga yang menjadi renungan bagi kita untuk lebih memperhatikan firman Tuhan dalam kehidupan kita, terlebih dalam mencapai sesuatu tujuan. Sekali lagi, keberhasilan ditentukan oleh ketaatan dan bukan oleh kekuatan. Tuhan kalau semakin kata di bata, semakin kenca baskiluh nang terkuari. Haleluya. Amin.